Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayat dari kelas 11 IPA 4, nomor urut 11. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dalam materi teks prosedur yang diberikan oleh Ibu Nurul Hidayati selaku guru bahasa Indonesia kelas 11 tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Teks prosedur yang akan saya buat berjudul Cara Menjaga Kesehatan Mental. Kesehatan mental adalah kesejahteraan yang menjangkau aspek emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Melansir dari Mental Health, kesehatan mental penting di setiap menapaki fase kehidupan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dengan mental yang sehat, seseorang jadi terampil untuk menangani stres, menjalin relasi dengan orang lain, serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kesehatan mental yang prima juga bisa menjaga suasana hati tetap positif, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan jadi lebih baik. Untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, kita tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik. Kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Kesehatan mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara dalam menjaga kesehatan mental yang dapat atau bahkan perlu kita lakukan setiap hari. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Membangun hubungan baik dengan orang lain bisa membantu menjaga kesehatan mental. Terhubung dengan orang lain dapat meningkatkan harga diri, memberikan kesempatan berbagi pengalaman positif, sampai mendapatkan dukungan emosional. Alih-alih menyendiri, cobalah untuk sesekali meluangkan waktu bersama teman atau keluarga. Jika tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung, coba manfaatkan teknologi dengan media sosial dan lain-lain. Yang kedua, yaitu katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri. Cara pandang dalam menilai diri sendiri sangat mempengaruhi kondisi perasaan. Ketika mempersepsikan diri dengan sudut pandang positif, seseorang jadi memiliki tambahan kekuatan untuk mengerjakan sesuatu. Sebaliknya, cara pandang negatif dapat menurunkan motivasi dan harga diri sendiri. Yang ketiga, yaitu aktif bergerak dan rajin berolahraga. Tubuh yang aktif bergerak tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga berkontribusi positif pada kesehatan mental. Aktif bergerak dapat meningkatkan harga diri, memotivasi diri sendiri, dan mengubah kimia di otak menjadi lebih positif. Tak perlu repot-repot, cobalah untuk mulai rutin beranjak dari tempat duduk setiap 30 menit untuk jalan kaki, mengambil minum, atau ke kamar mandi. Apabila kita memilih untuk melakukan olahraga di luar ruangan, kita bisa sambil menghirup udara di luar ruangan untuk membantu meredakan stres. Selanjutnya, yaitu fokus pada satu hal pada satu waktu. Fokus kepada tujuan, mampu melepaskan emosi negatif atau sulit beranjak dari pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah dengan membawa kesadaran, bahkan untuk hal-hal sederhana, seperti mandi, makan siang, atau berjalan pulang dari suatu tempat. Memberi perhatian pada sensasi fisik, suara, bau, atau rasa dari pengalaman ini dapat membantu kita untuk fokus. Ketika pikiran kita sibuk memikirkan segala macam hal hingga menyebabkan kita overthinking, maka bawa saja kesadaran kita kembali ke apa yang kini tengah kita lakukan. Berikutnya, yaitu terbukalah kepada seseorang. Mengetahui bahwa kita dihargai oleh orang lain adalah hal penting untuk membantu kita berpikir lebih positif. Belajarlah untuk terbuka kepada orang lain. Hal ini dapat dimulai dengan bercerita kepada orang-orang terdekat. Ceritakanlah hal-hal yang membuat kita resah,
takut, senang, atau perasaan lainnya. Menampung atau memendam suatu hal, terutama hal-hal yang negatif seperti kesedihan, amarah, kekecewaan, rasa takut, dan lain-lainnya, hanya akan membebani pikiran dan mental kita sendiri. Jadi, cobalah untuk berbagi berbagai emosi yang kita rasakan sedikit demi sedikit. Yang berikutnya yaitu batasi penggunaan gadget. Kebiasaan scrolling di media sosial menggunakan gadget secara berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dampaknya, kita jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan cenderung memunculkan berbagai pikiran negatif lainnya. Karena itu, mulailah untuk membatasi diri dalam menggunakan ponsel. Letakkan ponsel di malam hari, setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Yang selanjutnya adalah istirahat. Pada saat semua pekerjaan terasa seperti terlalu banyak, menjauhlah dan lakukan apapun kecuali hal yang membuat kita semakin stres. Setidaknya sampai kita merasa sedikit lebih baik. Terkadang, hal terbaik untuk dilakukan adalah latihan pernafasan sederhana, yaitu menutup mata dan ambil 10 tarikan nafas dalam-dalam. Untuk masing-masing tarikan nafas, hitung sampai 4 saat menarik nafas, tahan selama 4 hitungan, dan buang nafas untuk 4 hitungan. Hal ini bekerja baik untuk membantu kita melawan stres. Yang terakhir adalah tidur yang cukup. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Kurang tidur juga dapat membuat kita mudah merasa stres dan depresi. Jadi, pastikan agar kita selalu tidur yang cukup 6 hingga 8 jam per hari. Kita juga dapat melakukan sleep hygiene setiap malam dengan tidur di kamar yang redup atau gelap, tidak menggunakan ponsel sebelum tidur, dan tidur di jam yang sama setiap hari, dan membatasi minuman berkafein untuk pagi hari. Hal-hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Itu dia beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga maupun memperbaiki kesehatan mental kita. Cara menjaga kesehatan mental seperti yang telah disebutkan tidaklah sulit untuk dilakukan. Kita hanya perlu menerapkannya secara bertahap dan penuh ketelatenan. Dengan harapan, apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kesehatan mental kita dapat terjaga dan kita juga akan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Sekian teks prosedur yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi maupun hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.